Hai, assalamualaikum. Aku Melati Harap. Di sini aku akan nyampein satu cerita yang udah aku rangkum, and let's go to the story. Jadi cerita kali ini berasal dari kota Bekasi. Kejadiannya pada tanggal 29 April tahun 2022. Warga itu dihebohkan dengan aroma busuk yang sangat menyengat di daerah yang hitungannya itu sepi dan kayak sedikit curam mendekati ke arah sungai gitu. Jadi warga curiga, kok ini bau busuknya menyengat banget sih, ini ada apa gitu, apa ada hewan yang mati atau bagaimana. Akhirnya warga melapor nih ke keamanan. Kemudian keamanan, Pak Sapam salah yang bernama Pak Manta itu akhirnya ngecek nih bau aromanya itu dari apa dan kenapa gitu. Setelah dicek, Pak Manta kaget karena dia ngelihat sesosok mayat yang kemungkinan mayat itu tuh udah meninggal sejak beberapa hari yang lalu gitu, karena udah nggak, bentukannya udah nggak wajar lagi. Kemudian pusat keamanan langsung ini dong lapor ke polisi. Setelah dilaporkan, kepolisian datang dan dicek dan diidentifikasi. Di tempat lain yaitu di daerah Cengkareng pada tanggal 26 April itu ada salah satu keluarga yang memberitakan bahwa salah satu keluarganya hilang yang bernama Dini Nurdiani. Dini Nurdiani ini berusia 26 tahun. Pada tanggal 26 April itu diizin ke keluarganya kalau mau ada bukber. Keluarganya izinin dong, kayak dia juga udah, maksudnya bukan yang anak kecil lagi, dia juga udah dewasa. Dia kalau untuk bukber bareng teman-temannya kayak yang nggak perlu pengawasan yang ketat gitu. Akhirnya si Dini ini pergi bukber bersama Neneng Umayyah. Neneng Umayyah ini mengaku sebagai adik dari pacarnya Dini Nurdiani, yaitu Ivan. Jadi si Neneng ngaku nih, "Kak, ayo ketemuan dong, kita bukber bareng," gitu. Dan si Dini ini oke-oke aja. Dan di situ ternyata Neneng Umayyah ini adalah istri dari Ivan. Jadi si Dini dan si Ivan itu udah pacaran selama 4 bulan, dan di situ posisinya Dini tahu kok kalau Ivan ini udah nikah gitu, udah punya istri. Dan di bulan pertama mereka pacaran, sebenarnya Neneng itu udah pernah kayak ngancem mereka gitu, kalian harus putus gitu, kalian jangan punya hubungan lagi gitu. Tapi si Dini sama si Ivan kayak nggak peduli atas ancaman yang dikasih si Neneng. Dan mungkin di situ Dini cuma tahu kalau Ivan punya istri dan nggak tahu gimana nih bentukan istrinya, siapa nama istrinya, dia nggak tahu itu. Yang dia tahu cuma si Ivan punya istri. Setelah Neneng ngerasa kesel gitu karena dia udah diingetin nih pas mereka pertama kali pacaran, kayak please kalian jangan pacaran. Tapi si Dini sama si Ivannya tetap pacaran. Nenengnya marah, ditambah si Dini pernah ngechat Ivan ngomong gini, "Kamu kapan ceraiin istri kamu?" Di situ kayak si Neneng udah kehilangan akal sehatnya, kayak aku harus ngelakuin apa lagi nih. Ya udah, daripada dia sakit hati, mendingan dia memutuskan untuk ngebunuh si Dini. Jadi dengan dia pura-pura jadi adiknya Ivan, dia ngechat Dini, ngajak bukber bareng. Mungkin di situ Dini happy ya, karena kayak wow, adiknya Ivan mau ngajak aku bukber nih gitu. Oke, dia mau bukber bareng Neneng. Mereka janjian ketemuan di Taman Mini. Di halte Taman Mini itu akhirnya Neneng jemput si Dini. Setelah dijemput di daerah yang Neneng itu ngeliat kayak aduh areanya sepi nih gitu, udah di area sepi. Akhirnya mereka berhenti di situ. Di situ Neneng nggak langsung ngebunuh si Dini, tapi Neneng kayak nunggu waktu kesempatan yang bagus. Dia nunggu beberapa lama, kemudian kan si Dini namanya kayak sambil nungguin ya, akhirnya dia main HP. Setelah dia main HP itu dia kayak kehilangan fokusnya. Tiba-tiba aja Neneng mukul si Dini dari belakang, dan akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Karena areanya sepi, di situ juga nggak ada yang tahu kalau terjadi pembunuhan gitu. Kayak kalau Dini teriak juga nggak ada yang tahu. Akhirnya
nenek ngebunuh Dini setelah dia tahu nih, oh ini orang udah meninggal gitu. Setelah dia tahu meninggal, akhirnya dia mutusin untuk ngedorong Dini ke daerah yang sedikit curam mengarah ke sungai gitu. Setelah dia ngebuang si Dini, dia langsung pergi gitu aja. Di situ di saat 29 April itu si Dini ditemukan, pihak kepolisian langsung menghubungin orang-orang yang kemungkinan kehilangan keluarganya, dan keluarganya Dini datang dan mereka ya pastiin kalau itu benar-benar Dini. Karena setelah polisi nanya, interogasi keluarganya kayak kemana terakhir Dini, kok bisa ini, si Dini ini punya pacar siapa gitu. Kemungkinan orang-orang yang jahat sama seseorang itu kan orang terdekat dia gitu. Mereka bilang oh iya si Dini ini punya pacar gitu. Keluarganya juga tahu kalau si Dini punya pacar yaitu Ivan, dan akhirnya polisi datang ke rumahnya Ivan, nanya kayak kamu terakhir ketemu Dini kapan, pokoknya interogasi Ivan gitu sebelumnya. Tapi di situ kelihatan banget kalau mukanya si Neneng benar-benar panik. Dari ekspresi wajahnya, polisi itu kayak ngerasa curiga nih orang kenapa panik ini. Setelah dia ditanyain, mungkin lama kelamaan dia nggak tahan ya, kayak terus diinterogasi, akhirnya dia jujur, iya aku yang ngebunuh Dini. Dia juga ngejelasin alasannya karena dia ngerasa sakit hati, benar-benar sakit hati sama kelakuan suami dan si Dini ini. Dimana sih Dini sama Ivan kenalan? Jadi Ivan dan Dini itu teman kerja, mereka itu bisa dibilang cleaning service atau kayak pembersih jalanan gitu. Jadi mereka sama-sama kerja, ketemu tiap hari, lama-lama ya tumbuhlah rasa suka di Ivan sama Dini itu kayak nggak peduli loh, walaupun di situ posisi Ivan udah menikah. Akhirnya Neneng memutuskan untuk melakukan pembunuhan itu, dan ya pembunuhan itu terjadi. Setelah kasus ini terungkap, akhirnya Neneng dipidanakan penjara seumur 20 tahun atau seumur hidup. Jadi pada intinya buat kalian kalau udah namanya punya pasangan, terutama apalagi suami istri ya, di situ posisinya Ivan dan Neneng juga udah punya anak, harusnya lebih bertanggung jawab dong, jangan yang kayak gitu. Aku ngerti banget gimana kalau si Neneng itu sakit hati, tapi keputusan untuk membunuh Dini juga tidak bisa dibenarkan. Dan buat cewek-cewek yang jadi Dini, kalau kalian jatuh cinta sama orang, apalagi kalau dia itu udah punya istri ataupun udah punya pacar, please kalian harus tahu diri gitu loh, harus mundur segimanapun kalian sayangnya. Ya aku nggak bisa bilang apa yang dilakukan Neneng benar, tapi aku juga ngerasa kayak dia udah nggak bisa berpikir logis lagi gitu. Dia udah berusaha mempertahankan rumah tangganya, dia juga udah ngasih tahu di bulan pertama buat jangan kepacaran, tapi Dini sama Ivan kan nggak ngedengerin itu gitu. Dan ya buat kalian kalau kalian mau punya pasangan, dari jalan yang benar aja gitu, jangan ngerebut seseorang. Dan buat kalian yang udah punya hubungan, ya bertanggung jawab atas hubungan itu, jangan menyakiti, karena ya orang yang tersakiti bisa lebih kejam daripada yang menyakiti. And thank you buat kalian yang udah dengerin video ini. Please komen dan sarannya untuk mengembangkan YouTube aku, dan ya karena aku juga tahu masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Thank you buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.